Halo Sobat Gemsut, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berhubung masih musim penerimaan mahasiswa baru, di sini aku mau coba tes pengetahuan mereka nih tentang asal-usul unsur itu sendiri. Nah, pas banget nih di sana ada kakak-kakak yang lagi duduk-duduk santai. Coba kita tanya mereka yuk. Halo Kak, boleh gabung bentar nggak ya Kak? Oh iya boleh Kak. Sebelumnya mau tanya nih Kak, kakaknya semester berapa ya? Aku mahasiswa baru sih Kak. Oh, pas banget nih. Di sini aku mau coba sebelumnya ya, nih aku kan mau nyoba ngetes mahasiswa baru gimana sih pengetahuan mereka tentang sejarah unsur itu sendiri. Kalau dari kakaknya sendiri, kakak tahu nggak ya sejarah unsur itu gimana? Aku cuma tahu tahun berdirinya aja sih Kak. Kalau nggak salah ya, itu tahun 1963. Bener nggak sih? Kalau tanggalnya? Tanggal 23 September. Wah, bener banget nih Kak. Tapi kalau lain-lain tentang itu tahu nggak ya Kak? Kurang tahu lengkapnya sih Kak. BTW kalian lagi ngomongin tentang sejarah unsut ya? Iya nih Kak, tapi aku kurang tahu sejarah lengkapnya kayak gimana. Wah, kebetulan banget nih, kemarin aku habis dapat materi tentang sejarah unsut dari dosen. Mau nonton bareng nggak? Boleh tuh Kak. Banyumas. Banyumas pada tahun 1960-an adalah cermin kemajuan Jawa Tengah. Dari karisidenan ini, lahir perwira-perwira besar seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Surono, Jenderal Suparjo Rustam, dan Jenderal Susilo Sudarman. Di balik kemajuan daerahnya, masyarakat Banyumas kala itu masih mendambakan pusat pendidikan tinggi agar putra-putri terbaik Banyumas tak perlu pergi keluar daerah untuk berkuliah. Atas prakarsa Residen Banyumas R. Somarjito dan 35 orang tokoh militer dan sipil, dilakukanlah persiapan pendirian universitas di Karisidenan Banyumas dengan membentuk Yayasan Pembina Universitas Jenderal Sudirman. Melalui Notaris R.M. Wiranto di Yogyakarta pada tanggal 20 November 1961. Lulusan SMA Purwokerto yang kuliah UGM atau ke IPB ada berapa itu? Itulah yang memprihatinkan saya selaku kepala sekolah Bapak Residen. Tahun kemarin yang diterima di Gajah Mada hanya satu. Dilaporkan hanya 3 orang yang diterima. Harapan saya mudah-mudahan universitas yang kita dirikan di Banyumas ini bisa menampung putra-putri Banyumas untuk menjadi sarjana-sarjana yang bisa membangun bangsa. Wah, itu usulan bagus. Kalau Mas Tarjo, usulannya Pak Marmo itu dinotulenkan. Baik. Jadi kita sudah sepakat bahwa perguruan tinggi yang akan berdiri di Kota Purwokerto bernama Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto dipilih sebagai tempat pendirian Universitas Jenderal Sudirman. Predikat sebagai ibu kota karisidenan membuat Purwokerto lebih siap secara sosioekonomi dan aksesibilitas karena memiliki stasiun kereta api. Pemilihan ibu kota karisidenan Banyumas sebagai pusat Universitas Jenderal Sudirman adalah sebagai wujud terima kasih dari pemerintah, khususnya Angkatan Darat atas pengorbanan dan jasa masyarakat Banyumas yang telah bahu-membahu bersama BKR, TKR, TNI mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada agresi militer Belanda 1 dan 2, serta peran sertanya dalam membantu penumpasan gerombolan DITII Kartosuwiryo. Saat pertama kali berdiri, Universitas Jenderal Sudirman dipimpin oleh presidium yang diketuai oleh tokoh pendiri R. Sumarjito, Residen Banyumas. Dibantu oleh Letkol Sugiharto, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, R. Suroso SH, Koordinator Kejaksaan Karesidenan Banyumas, R. Kriharto, Inspektur Kepolisian Karesidenan Banyumas, dan Dr. HR Bunyamin, Dokter Partikelir di Purwokerto. Di masa awal berdiri, Universitas Jenderal Sudirman memiliki 3 fakultas, pertanian, biologi, dan ekonomi. Keberadaan 3 fakultas ini mewakili kebutuhan dan kultur masyarakat Karisidenan Banyumas yang agraris. 2 tahun setelah berdiri, Universitas Jenderal Sudirman akhirnya memiliki rektor pertamanya. Pada 1965, melalui surat keputusan Menteri, Brigjen RF Sudardi SH ditunjuk sebagai rektor pertama Universitas Jenderal Sudirman. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Jenderal Sudirman menambah 1 fakultas baru, yakni Fakultas Peternakan,
yang merupakan penyerahan Fakultas Peternakan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di Purwokerto menjadi Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Pada tahun 1974, Brigjen Dr. Andes Sudarman Hadi Sucipto menjadi Rektor kedua Universitas Jenderal Sudirman menggantikan Sudardi. Dalam periode kepemimpinannya dari 1974 hingga 1982, Universitas Jenderal Sudirman menambah satu fakultas baru, yakni Fakultas Hukum. Selain meresmikan Fakultas Hukum, Brigjen Dr. Andes Sudarman merintis pembukaan program diploma, antara lain Diploma Pendidikan Ahli Administrasi, Diploma Pendidikan Ahli Kesekretariatan, dan Diploma Pendidikan Ahli Ternak Unggas dan Perah. Dalam periode kepemimpinan Brigjen Dr. Andes Sudarman pula, Rencana Induk Pengembangan atau RIP Universitas Jenderal Sudirman yang terkait dengan pembangunan gedung-gedung, identitas, logo, dan himne Universitas Jenderal Sudirman juga ditetapkan pada masa kepemimpinan beliau. Era akademisi dimulai pada 1982 ketika Profesor R. Januar memimpin Universitas Jenderal Sudirman. Guru besar Fakultas Peternakan ini melanjutkan rencana pengembangan induk dengan membangun gedung-gedung di wilayah Karangwangkal. Pada periode kepemimpinan Profesor Januar, rintisan pendahulunya untuk mendirikan program diploma terwujud, yakni program Diploma Pendidikan Ahli Administrasi Perkantoran, program Diploma Pendidikan Administrasi Keuangan, dan program Diploma Pendidikan Ahli Produksi Ternak Unggas dan Perah pada tahun 1983. Meski hingga akhir masa kepemimpinan Profesor Dr. Hewan R. Januar, pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masih berproses. Universitas Jenderal Sudirman sudah membuka 2 program S1, yaitu program studi Administrasi Negara dan program studi Sosiologi sebagai embrio Fakultas Ilmu Sosial Politik. Meskipun pada saat itu masih di bawah naungan Fakultas Hukum. Harapan akan pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik makin terasa dan makin serius dikerjakan pada periode Rektor penerus Profesor Dr. R. Januar, yakni Profesor Dr. Andes Rudiro. Atas peran besar Profesor Rudiro saat memimpin Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ekonomi tempat Profesor Rudiro mengabdi memberi penghargaan dengan mengabadikan namanya sebagai salah satu gedung aula fakultas. Fakultas Fisip akhirnya diresmikan pada saat kepemimpinan Rektor Profesor Subardi selaku penerus Profesor Rudiro. Melihat perkembangan Fisip dari jumlah pendaftar lulusan SMA sederajat, Menteri akhirnya mengeluarkan izin pendirian Fisip pada Universitas Jenderal Sudirman melalui Permendikbud nomor 0377/0/1993 tanggal 21 Oktober 1993. Program studi Administrasi Negara dan Sosiologi resmi menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tantangan di era reformasi makin hebat. Universitas Jenderal Sudirman menunjuk salah satu putra terbaiknya untuk memimpin alma mater. Nama Rubianto Misman keluar dalam rapat Senat dan terpilih sebagai Rektor ke-6 Universitas Jenderal Sudirman. Periode pertama saya memimpin di Unsud itu tahun 97 sampai 2001. Mantan dekan sekaligus alumnus pertama Fakultas Biologi ini menjadi saksi bagaimana era reformasi bergulir di Universitas Jenderal Sudirman. Pada periode kedua, beliau menggagas terbentuknya Fakultas Teknik di Purbalingga. Di samping Fakultas Teknik, didirikan pula program pendidikan kedokteran yang kampusnya berada di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo, Purwokerto. Profesor Rubianto memimpin Unsud selama 2 periode sebelum digantikan oleh pembantu rektor satunya, yakni Profesor Sujarwo. Sebagai pemegang tongkat estafet, Profesor Sujarwo fokus untuk melanjutkan program yang telah direncanakan pendahulunya. Selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, tercatat 1 program pasca sarjana, 10 program sarjana, 1 program profesi, dan 4 program diploma telah diresmikan. Berakhirnya masa kepemimpinan Profesor Sujarwo sebagai Rektor ke-7 pada tahun 2010. Dilanjutkan dengan Rektor ke-8 yakni Profesor Edi Yuwono, guru besar dari Fakultas Biologi. Pada masa kepemimpinan Profesor Edi Yuwono, beliau mencanangkan Unsud sebagai World Class Civic University. Jejaring kerjasama dengan pihak luar negeri banyak dibuka.
Dalam periode rektor ke-8 ini pula, kegiatan penanaman jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan Jenderal Sudirman digiatkan lagi dengan diadakannya napak tilas jejak pejuang kemerdekaan dengan menyusuri rute gerilya dari monumen tempat lahir Jenderal Sudirman di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga, sampai ke monumen hidup Jenderal Sudirman, yakni kampus Universitas Jenderal Sudirman. Selain itu, kepemimpinan Profesor Edi Yuwono berakhir pada akhir tahun 2012. Pada tahun 2013, Profesor Mas Yedi Sumaryadi diangkat menjadi rektor menggantikan Profesor Edi Yuwono. Dalam kepemimpinan Profesor Yedi, upaya pengembangan kerjasama internasional dilanjutkan. Selain itu, beliau mempersiapkan regenerasi kepemimpinan UNSUD periode selanjutnya. Rektor Profesor Dr. Insinyur Mas Yedi Sumaryadi MS digantikan oleh Dr. Ahmad Iqbal MSI yang memimpin Universitas Jenderal Sudirman periode 2014-2018. Di masa kepemimpinan Rektor Ahmad Iqbal, restrukturisasi terjadi di tubuh UNSUD. 57 program studi dan 6 fakultas yang sudah ada direstrukturisasi menjadi 12 fakultas yang berisi program studi yang serumpun. Ditambah 1 program pasca sarjana, konfigurasi fakultas yang dimiliki UNSUD saat ini menjadi tujuan utama bagi para mahasiswa yang tak hanya berasal dari Banyumas, tapi seluruh Indonesia. Kini Universitas Jenderal Sudirman menjelma menjadi universitas yang unggul dengan akreditasi A dan terus berusaha menjadi universitas berkelas internasional dalam hal riset pedesaan, dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Universitas Jenderal Sudirman siap menatap tantangan masa depan. Lebih dari itu semua, Universitas Jenderal Sudirman adalah universitas perjuangan yang didirikan oleh pejuang dengan perjuangan keras hingga akhirnya bisa melahirkan putra-putri yang mengharumkan negara Indonesia. Wah, ternyata proses berdirinya UNSUD ini melalui perjalanan yang panjang juga ternyata ya, Kak. Nah, bener banget tuh, makanya kita harusnya bangga bisa masuk di UNSUD ini. Kamu tahu nggak visi misi UNSUD itu apa? Tapi aku cuma tahu visinya doang sih, Kak. Visinya sendiri yaitu UNSUD dalam pengembangan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan untuk diwujudkan pada tahun 2023, yaitu diakui sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal sesuai dengan jargon waktu S3 yaitu Merdeka, Maju, Mendunia. Dan untuk misinya itu apa ya, Kak? Nah, untuk misinya sendiri itu yang pertama menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua, mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Dan yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi dalam pengembangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan tata pamong universitas yang baik. Nah, itu dia misi dari Universitas Jenderal Sudirman ini. Nah, sekarang kalian pasti udah lebih paham kan tentang sejarah UNSUD dan visi misinya. Maka dari itu harusnya kita bangga bisa masuk ke universitas tercinta kita. Sekian dari aku, thanks for watching, bye-bye. Saya Najwa Hasanah Al-Hafiza dengan NIM L1A022072 berperan sebagai reporter. Saya Eva Rusida dengan NIM L1A022045 sebagai mahasiswa baru. Saya Lisna Munipa dengan NIM L1A022067 sebagai mahasiswa akhir.